Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita akan memasuki ayat yang ke-17. Kita baca dulu ayatnya sebelum kita membaca tafsirnya secara ikhtisar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamatsalil ladzi, itu seperti perumpamaan orang istauqada, yang menyalakan naran, api, falamma adaat, kemudian ketika api itu menerangi ma haulahu, tempat yang di sekelilingnya, zahaballahu, maka Allah menghilangkan, binurihim, cahaya mereka, watarakahum, dan Allah membiarkan mereka, fi zulumatin, berada dalam kegelapan, la yubsirun, yang mana mereka tidak bisa melihat. Kita baca langsung tafsirnya, bagaimana Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan, menjelaskan tafsir ayat ini. Masaluhum, permisalan mereka, maksudnya syabahuhum, perumpamaan mereka. Wakila sifatuhum, dan dikatakan maknanya sifatuhum, sifat mereka. Wal masalu qaulun sairun fi urfin nasi yu'rafu bihi minhu syai'u. Masal itu adalah sebuah ucapan yang berlaku fi urfin nasi, di urfnya, kebiasaan manusia, yang dapat dikenali dengannya dari permisalan itu asyai'u, sesuatu. Jadi namanya masal, yang biasa diterjemahkan permisalan atau perumpamaan, itu adalah sebuah ucapan yang biasa berlaku di tengah-tengah urf kebiasaan manusia, yang dengan itu dapat dikenal darinya sesuatu. Wa huwa ahadu aqsamil Qur'anis sab'ati, atau wahwa ahadu aqsamil Qur'anis sab'ati, itu adalah salah satu dari macam Al-Quran berdasarkan qiraah sab'ah. Jadi dalam qiraah sab'ah itu kan ada dialek ya. Jadi Al-Quran itu menggunakan banyak dialek. Kadang-kadang disampaikan oleh Rasulullah dengan dialek yang ini, kadang dengan dialek yang itu. Nah, salah satunya adalah kata masal, itu dalam dialek Arab bisa diartikan syabah, ya, perumpamaan, ya, atau sifatuhum, atau sifat. Intinya, baik itu masal, syabah, ataupun sifat, itu adalah sebuah ucapan yang biasa berlaku, dikenal di tengah-tengah masyarakat manusia, yang dengan itu bisa dikenali sesuatu, hakikat sesuatu. Jadi Allah membuat permisalan, perumpamaan tentang orang munafik, atau sifat orang munafik. Ya. Apa perumpamaan atau permisalan atau sifat orang munafik? Kamatsalil ladzi, seperti orang yang, yakni alladzina bidalil siyaqil kalam, siyaqil ayah. Yakni yang dimaksud orang munafik itu adalah orang-orang yang
berdasarkan dalil konteks ayat itu. Orang munafik ya, itu seperti orang yang istauqada naran, yang minta dinyalakan api, auqada naran. Jadi permisalan orang munafik seperti orang yang menyalakan api, ya, untuk menerangi ya. Falamma adha'at, kemudian ketika api itu menerangi, ma haulahu, ketika api itu menerangi apa yang di sekeliling orang itu yang menyalakan, haulal mustauqidi, maksudnya api itu menerangi sekeliling orang yang menyalakan api. Tiba-tiba apa dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah menghilangkan, melenyapkan cahaya mereka, wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, yang mana mereka tidak bisa melihat. Mereka menyalakan api untuk menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah lenyapkan cahayanya sehingga menjadi gelap. Qala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas mengatakan, nazalat fil munafiqin, ayat itu turun tentang orang munafik. Yaqul, ya, Ibnu Abbas berkata, masaluhum fi nifaqihim, perumpamaan mereka orang munafik di dalam kemunafikan mereka, kamasali rajulin auqada naran, adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api fi lailatin muzlimatin, di malam yang gelap, fi mafazatin, di tengah-tengah padang pasir, ya, di tengah-tengah masuk padang pasir di malam yang gelap ada seorang pria menyalakan api, fastadfa'a, lalu menyalalah api, lalu menyala, dia merasakan api itu dia merasa terang gitu ya. Maka lelaki itu merasa ada penerangan, istadfa. Istadfa itu sebenarnya merasa hangat, tapi maksudnya di sinilah merasa terang, ada cahaya. Wa ra'a ma haulahu, dan pria itu bisa melihat apa yang di sekeliling dia. Fattaqa, sehingga dia bisa hati-hati, mimma yakhafu, terhadap apa yang dia takutkan. Ya, kalau gelap kan takut, kalau ada apa-apa, tapi begitu terang ada cahaya, dia bisa waspada, hati-hati terhadap apa yang akan ditakutkan. Itu misalkan ada ular, ada duri ya. Ya, seperti itu ibaratnya permisalannya. Fabainama, kemudian di saat huwa kadzalik, di saat pria itu seperti itu sedang mendapatkan cahaya yang menerangi sekelilingnya sehingga dia bisa berhati-hati terhadap apa yang dia takutkan, iltufiat naruhu, tiba-tiba api itu dipadamkan. Coba bayangkan, tiba-tiba padam. Fabaqiya fi dhulmatin khaifan mutahayyiran, maka dia tetap berada dalam kegelapan, dalam kondisi khaifan, dalam kondisi dia takut, mutahayyiran, lagi dalam kondisi kebingungan. Itu perumpamaannya. Fakadzalikal munafiqun, maka demikianlah seperti itu orang-orang munafik. Biizhari kalimatil iman, dengan menampakkan kalimat iman, mengaku beriman di hadapan kaum mukminin, di hadapan Rasulullah. Aminu, mereka akan merasakan aman, ala amwalihim, atas harta mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka, wa nakahul mu'minin, dan mereka bisa saling menikah dengan orang-orang yang beriman, wa warasuhum, dan bisa saling mewarisi dengan orang yang beriman, wa qasamuhumul ghanaimah, dan bisa saling berbagi ghanimah dengan orang-orang yang beriman. Fadzalika nuruhum, itulah cahaya mereka yang dimaksud dalam ayat itu. Akan tetapi faidza matu, ketika mereka meninggal dunia, adu ila dzulmati wal khauf. Ya, itu di masa hidupnya orang-orang munafik mendapatkan cahaya, maksudnya mendapatkan keamanan dari harta, terhadap harta mereka aman, anak mereka aman, bisa menikah dengan sama kaum mukminin, bisa mendapatkan warisan dengan sama kaum mukminin, bisa mendapatkan bagian ghanimah. Itu cahaya mereka. Akan tetapi ketika mereka meninggal dunia, mereka kembali ke dalam kegelapan dan ketakutan. Wakila, dan dikatakan maksudnya adalah dhihabu nurihim fil qabri,
Maksudnya adalah hilangnya cahaya mereka di alam kubur. Sehingga mereka gelap di alam kubur. Orang-orang munafik. Di dunia mungkin mereka terang. Ya, mendapatkan kenyamanan hidup. Tapi di alam kubur cahayanya hilang sehingga gelap. Wakila fil qiyamati, dan dikatakan fil qiyamah. Maksudnya di hari kiamat. Haitsu yaquluna lilladzina amanu, di mana mereka akan berkata nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang beriman, ungduruna naktabis min nurikum, tunggulah kami agar kami bisa mengambil cahaya kalian. Jadi orang-orang munafik nanti di hari kiamat manggil-manggil orang yang beriman, mereka tertinggal jauh gelap. Mereka meminta tunggu kami agar kami bisa dapat cahaya kalian. Ya. Ya, tapi udah nggak bisa kan. Wakila, dan ada yang dikatakan dhihabu nurihim bi izhari aqidatihim ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan maksudnya adalah hilangnya nur mereka. Hilangnya cahaya mereka dengan menampakkan akidah mereka ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya cahaya mereka dengan menampakkan akidah mereka, dengan dinampakkannya akidah mereka melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faduriban nar mathalan, maka api itu dijadikan sebagai permisalan. Ya, api itu dijadikan sebagai permisalan, yaitu menampakkan akidah. Itu akidah itu adalah api bercahaya. Summa lam yaqul, kemudian Allah tidak mengatakan dalam ayat itu atfa'allahu narahum. Tidak mengatakan Allah memadamkan api mereka. Lakin akan tetapi abbara biizhabin nuri anhu. Akan tetapi Allah mengungkapkan dengan dimusnahkannya, dilenyapkan, dihilangkannya cahaya itu dari mereka. Ya, dihilangkannya cahaya itu dari mereka. Li'annan nara, karena api itu nurun wa hararah. Karena namanya api itu adalah berupa cahaya dan panas. Fayadhabu nuruhum, maka hilang cahaya mereka, wa tabaqal hararatu alaihi, maka tetapi masih tetap rasa panasnya. Mereka hanya dapat panasnya tapi enggak dapat cahayanya. Cahayanya hilang, tinggal panasnya. Ya, maksudnya apa? Wa qala Mujahid, dan Imam Mujahid berkata, idha'atun nari iqbaluhum ilal muslimin wal huda. Idha'atun nar, cahaya api itu yang dimaksud adalah kedatangan mereka kepada kaum muslimin dan kepada petunjuk. Secara zahir mereka datang kepada kaum muslimin, kepada petunjuk, menerima secara lahir. Ya, wa dhihabu nurihim, dan hilangnya, musnahnya cahaya mereka adalah iqbaluhum ilal musyrikin wad dhalalati. Ini menurut Imam Mujahid. Jadi nyalanya api itu maksudnya mereka datang kepada kaum muslimin, datang kepada petunjuk secara lahir kan, menampakkan di hadapan kaum mukminin. Dan hilangnya cahaya mereka maksudnya adalah mereka datang kepada orang musyrikin dan kepada kesesatan. Seperti yang diceritakan dalam ayat sebelumnya. Di hadapan kaum mukminin menampakkan baik, menampakkan iman. Tapi ketika kembali kepada konco-konconya, menampakkan kesyirikan dan kekufuran dan kesesatan bersama mereka. Itu kata Imam Mujahid, murid Abdullah bin Abbas. Wa qala Atha, dan Imam Atha berkata, ya, nazalat fil Yahudi, bahwa ayat ini, ayat tersebut turun tentang orang Yahudi, wantidharuhum, wantidharihim, dan tentang penantian orang Yahudi khurujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penantian mereka akan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastiftahihim, dan permintaan mereka kepada Nabi untuk menaklukkan ala musyrikil Arab. Mereka menanti Nabi Muhammad keluar dan mereka akan meminta kepada Nabi Muhammad agar menaklukkan orang-orang musyrikin Arab, agar memerangi, memprovokasi, ya kan, agar kaum muslimin memerangi musyrikin Arab. Akan tetapi falamma kharaja kafaru bihi. Akan tetapi kemudian ketika Nabi Muhammad SAW keluar, mereka kufur. Ya, termasuk setelah Fathul Makkah kaum muslimin menaklukkan Makkah pun mereka kufur, bahkan seterusnya pun tetap kufur ya. Inilah perumpamaan atau permisalan tentang orang-orang munafik yang dipermisalkan oleh Allah seperti orang yang menyalakan api,
menerangi sekelilingnya, kemudian tiba-tiba api itu Allah padamkan sehingga mereka tetap dalam kegelapan, dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Allahu a'lam bissawab.